Pandemi COVID-19 yang terjadi awal 2020 hingga saat ini menjadi mimpi buruk bagi seluruh sektor industri di dunia, termasuk Indonesia, terlebih sektor pariwisata. Nusa Tenggara Timur salah satunya. Kunjungan wisatawan menurun secara drastis selama pandemi berlangsung. Namun perkembangan teknologi seolah menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah pandemi. Kunci utama bertahannya para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Ketiga kemampuan itu sebenarnya sudah mulai diterapkan di Indonesia melalui digital tourism. Digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif mempromosikan destinasi dan segala potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebar daya tarik pariwisata secara luas. Tentu harapannya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur. Lantas, seperti apa strategi digital tourism pada kaula muda di Nusa Tenggara Timur? Apakah sudah berjalan? Bersama saya di studio seorang anak muda yang aktif dalam mempromosikan pariwisata NTT lewat berbagai platform media sosial. Siapa dia? Sudah ada Randi Sinlae, putra Nusa Tenggara Timur. Maaf, maksud saya putra wisata Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Halo Randi, selamat sore. Selamat sore, Kak. Oke, Randi mungkin bisa saling menyapa dulu dengan pemirsa di rumah. Apa kabar Randi pada hari ini? Puji Tuhan, baik, Kak. Baik ya. Kak sendiri bagaimana, Kak? Oke, baik Randi. Jangan terlalu gugup Randi, kita santai-santai saja. Randi, mungkin banyak yang tidak mengenal Randi. Siapa sebenarnya sosok Randi, seorang putra wisata Nusa Tenggara Timur tahun 2022 ya. Mungkin Randi bisa menjelaskan ke pemirsa siapa Randi sebenarnya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Mulai dari nama saya Randi Elgianto Sinlae, biasa disapa Randi, dan umur saya 18 tahun. Dan saya lahir dari keluarga yang menengah, ayah seorang nelayan, dan juga ibu adalah seorang guru honorer. Terima kasih. Oke, Randi, sekarang duduk di bangku SMA atau sudah mahasiswa atau seperti apa? Kalau untuk sekarang, beberapa hari yang lalu baru dengar lulus, Kak, dari SMA. Oke, selamat berarti. SMA mana kemarin? SMA Negeri 4 Kota Kupang, Kak. SMA Negeri 4 Kota Kupang. Randi, backgroundnya Randi ini selain putra wisata, Randi pernah menjadi putra tari NTT, kemudian seorang paskibraka Provinsi NTT, kemudian menjadi putra wisata
seperti apa Randi, rentetannya cukup luar biasa ya, dari panggung penari menuju sebuah lapangan, kemudian ke panggung pageant. Boleh Randi ceritakan sedikit ke pemirsa? Oke baik Kak. Pada pertama itu saya mengikuti pemilihan Putra Putri Tari Nusa Tenggara Timur tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Maret, dan pada kala itu saya mendapatkan gelar sebagai Putra Tari NTT Kebudayaan tahun 2021, dan setelah dari pemilihan itu saya dianjurkan oleh kakak saya untuk mengikuti Paskibraka tingkat Kota Kupang pertama, lalu setelah itu diseleksi dengan beberapa calon-calon paskibraka lainnya, dan puji Tuhan saya terpilih sebagai utusan Kota Kupang ke tingkat provinsi tahun 2021. Lalu setelah itu saya juga mendapat dukungan dari para mentor-mentor saya yang sebelumnya di Putra Putri Tari, dan dianjurkan untuk mengikuti pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia tahun 2022 mewakili provinsi tercinta saya Nusa Tenggara Timur ke ajang nasional nanti yang akan dilaksanakan di Bali nanti Kak. Oke, Randi, putra wisata. Sebenarnya apa tugas seorang putra wisata? Oke Kak, Putra Wisata sendiri memiliki tugas yaitu mempromosikan dan memperkenalkan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur sendiri Kak. Dan itu sudah saya jalankan melalui program saya, yaitu Paralia Power atau kekuatan pantai. Di sini saya menegaskan tentang Paralia Power karena dilihat dari kondisi geografis kita, Indonesia sendiri terdiri dari 2/3 lautan, yang berkaitan juga dengan slogan Angkatan Laut, yaitu Jale Seva Jaya Mahe, yang berarti justru di laut kita jaya. Yang dimana ketika kita memanfaatkan potensi bahari kita ini, tentu akan mendatangkan berbagai macam pertumbuhan baik di ekonomi maupun di pariwisata. Dan di NTT sendiri juga memiliki banyak potensi bahari. Namun itu tidak dimaksimalkan oleh masyarakat setempat karena masyarakat masih kurang memperhatikan kebersihan pantai dan juga masih belum menumbuhkan rasa cinta terhadap alam bahari mereka sendiri, Kak. Tadi menarik, Randi sempat menyinggung terkait dengan konsep Randi dikaitkan dengan Angkatan Laut ya. Dengan slogan dari Angkatan Laut. Itu ada ketertarikan pribadi dengan TNI Angkatan Laut? Jujur saya juga memiliki ketertarikan pribadi karena ketika saya melihat Angkatan Laut, di situ saya merasa sangat tegas dan sangat disiplin. Jadi itu saya menjadikan rasa itu untuk saya melakukan berbagai hal yang saya lakukan, kayak memulai hari-hari saya harus seperti Angkatan Laut, harus disiplin, mencontohi setiap apa yang mereka lakukan, Kak. Berarti ada cita-cita ya bakal jadi TNI Angkatan Laut ya? Amin, Kak. Oke, jadi buat para tentara nasional Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut, ini sudah ada salah satu calon ini. Calon yang cukup berbakat yang ya bisa saja siapa tahu bisa bergabung menjadi abdi negara ya. Amin. Di Angkatan Laut. Baik Randi, kita kembali ke tema kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tourism digital ya. Bagaimana mempromosikan pariwisata lewat media sosial ya, lewat digital. Jadi menurut Randi sendiri, bagaimana sih Randi melihat strategi digital tourism di kaula muda Nusa Tenggara Timur ini? Kalau dari sudut pandang saya sendiri tentang digital tourism, di NTT kita sebagai kaula muda, terkhususnya generasi Z, di sini kita berperan sebagai agent of change atau agen perubahan. Di sini ini adalah terobosan atau peluang bagi kita untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga bisa membawa pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur sendiri, Kak. Karena seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini banyak terjadi kemunduran di pariwisata dan juga perekonomian. Dengan adanya digital tourism ini tentu akan memberi efek yang besar karena dengan adanya digital tourism tentunya pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia, terkhususnya Nusa Tenggara Timur, akan lebih dikenal di masyarakat luas dan tentunya akan memberi feedback bagi daerah setempat, Kak. Jadi Rani sepakat ya bahwa strategi digital tourism ini sangat efektif untuk digunakan ya? Iya, Kak. Oke. Randi, terus aktif tidak di media sosial sebenarnya? Kalau itu aktif banget, Kak. Aktif ya? Oke. Jadi sebagai seorang anak muda putra wisata yang aktif dalam menggunakan platform media sosial, bagaimana sih Randi melihat
strategi digital tourism yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun khususnya Nusa Tenggara Timur ya. Dan kira-kira apa sih faktor-faktor yang perlu untuk menunjang penerapan digital tourism di NTT itu agar berjalan dengan baik? Kalau untuk menunjang penerapan digital tourism sendiri di Nusa Tenggara Timur, yang pertama itu kita harus menumbuhkan rasa cinta dan rasa saling memiliki terhadap pariwisata dan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena kita anak muda zaman sekarang cenderung tidak mengakui identitas kita sendiri sebagai anak muda dari Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita sendiri saja tidak mengakui identitas kita sebagai anak dari Nusa Tenggara Timur, lalu bagaimana cara kita untuk memperkenalkan Nusa Tenggara Timur sendiri? Lalu yang kedua adalah kurangnya pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, yakni masih ada beberapa titik di Nusa Tenggara Timur yang tentunya masih kurang dijangkau oleh jaringan-jaringan sehingga menghambat pertumbuhan digital tourism tersebut. Luar biasa. Ini Randi selama menjadi putra wisata sudah kemana saja nih? Selama menjabat sebagai putra wisata NTT tahun 2022, saya sudah berjalan ke Nagekeo beberapa waktu lalu yang didukung oleh Ibu Gubernur sendiri untuk Didukung penuh sama Ibu Gubernur ya? ya puji Tuhan pada ajang ini kami didukung penuh oleh Ibu Gubernur dan juga kami ke sana itu untuk membuat take video dan juga take foto yang ditugaskan oleh panitia nasional, Kak. Oke, jadi sudah jadi videonya? Sudah, Kak. Oke, nanti pemirsa kita sama-sama saksikan ya videonya seperti apa. Saya juga penasaran sebenarnya. Baik, jadi itu setelah Randi melihat di Ngada Nagekeo ya. Nagekeo itu seperti apa nanti Nagekeo? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau cerita tentang Nagekeo, Nagekeo ini adalah hati dari Flores sendiri. Karena di Nagekeo itu masih sangat terjaga dan masih sangat asri, Kak. Masih belum terdampak modernisasi. Jadi bagi teman-teman atau pemirsa di rumah yang menonton siaran ini, kalau datang ke Nusa Tenggara Timur, jangan lupa untuk datang dan kunjungi Nagekeo. Karena Nagekeo memiliki banyak potensi pariwisata, Kak, yang belum tereksplor, Kak. Jadi diharapkan kaula muda atau masyarakat yang datang berkunjung ke Nagekeo untuk mengeksplor setiap pariwisata yang ada di sana. Karena pariwisata yang ada di sana sangat menjanjikan, namun hanya kurang tereksplor saja, Kak. Jadi memang butuh platform media sosial berarti ya? Sangat butuh, Buat Kak. teman-teman untuk pergi selfie-selfie, buat foto-foto gitu Randi ya. Jadi berarti Randi sepakat ya kalau penggunaan platform media sosial itu memiliki peran yang cukup kuat sebenarnya? Saya sepakat kalau tentang itu, Kak. Oke, di lingkungan Randi sendiri, Randi melihat seperti apa Randi, teman-teman Randi? Atau mungkin sesama putra wisata yang lain, atau putra-putra tari, atau teman-teman paskibraka mungkin? Kalau dilihat dari teman-teman saya, itu masih banyak yang masih belum menerapkan atau menggunakan media sosial dengan baik karena masih ada yang seringkali membagikan beberapa berita hoaks yang tentunya bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi bagi teman-teman di luar sana, tolong lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial karena media sosial yang kita gunakan itu menunjukkan karakter kita sendiri, Kak. Oke, karakter kita sendiri berarti ya. Baik, dan pemirsa tadi itu beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Randi Sinlaeh, seorang putra wisata Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Dan sebenarnya banyak hal yang ingin kita tanyakan ya Randi ya. Cuman dengan keterbatasan waktu, jadi mungkin secara singkat mungkin kesan apa lagi sih yang ingin Randi sampaikan buat teman-teman generasi muda di luar sana? Kesan, pesan boleh, silakan. Kesan dan pesan untuk masyarakat, terkhususnya generasi muda di luar sana, yaitu mari kita lebih percaya diri dan mau untuk mengembangkan setiap potensi diri yang kita miliki, karena sejatinya kita memiliki talenta, nah talentanya masing-masing, yang dimana jika kita mengasah talenta itu dengan baik, tentu akan membawa perubahan dan dampak positif bagi kita sendiri, Kak. Oke, Randi, Putra Wisata Indonesia kapan digelar dan kapan Randi bersama pasangan Randi nantinya ya? Berdua nanti kapan berangkat sebenarnya dan di mana lokasinya? Mungkin bisa di-sharing dan mungkin bagaimana untuk masyarakat NTT untuk mensupport Randi lewat apa? Mungkin bisa di-sharing ya, siapa tahu para penonton, pemirsa FBTV maupun siapapun yang menonton bisa ikut mensupport Randi dan pasangan Randi. Oke, Kak.
eh, akan Putra Putri Wisata Indonesia ini akan digelar di Bali, Kak, pada tanggal 28 Juni mendatang. Dan juga masyarakat di luar sana, Randi mohon dukungannya lewat Instagram, Kak, dan juga lewat YouTube. Kalau lewat Instagram, teman-teman bisa buka di akun IG official Putra Putri Wisata Indonesia tahun 2022. Di situ teman-teman bisa lihat foto Randi dan juga teman Randi atau pasangan Randi, Cafe Bijo. Di situ teman-teman bisa tolong like dan juga komen yang positif. Dan juga tolong bagikan supaya Randi bisa memperoleh poin-poin dari panitia nantinya, Kak. Oke pemirsa, demikian tadi obrolan singkat kita yang sangat hangat bersama dengan Randi Sinlae, Putra Wisata Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Terkait dengan tema strategi digital tourism pada kaula muda. Jadi kita harapkan teman-teman generasi muda agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan bagaimana untuk mempromosikan ya Randi ya, wisata, budaya, kesenian Nusa Tenggara Timur pada setiap platform media sosial yang kita miliki. Oke, sampai jumpa pemirsa. Saya Gary. Saya Randi Elgianto Sinlae. Sampai jumpa di program Kotong Bo Omong episode selanjutnya.